Baik, perkenalkan nama saya Imade Ananta Wiragunawan dengan NIM 19503011111057. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mikroprosesor dan mikrocontroller dari saya, yaitu berjudul Alat Pendeteksi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Rumah. Latar belakang. Kebakaran merupakan bencana yang berdasar penyebab kejadiannya dapat digolongkan menjadi bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Kebakaran sering terjadi pada permukiman padat penduduk yang di mana jarak antar rumah warga saling berimpit satu sama lain. Sehingga apabila terjadi kebakaran pada salah satu rumah warga, maka api dapat dengan mudah menjalar ke rumah warga lain. Terdapat salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan angka resiko terjadinya kebakaran, yakni dengan membuat alat pendeteksi dini dan penanggulangan kebakaran. Alat ini nanti berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi peningkatan suhu yang tidak wajar, dan akan mengaktifkan langkah pencegahan, yakni menyiramkan air pada tempat yang diduga terjadi kebakaran. Adapun komponennya pada alat. Untuk yang pertama itu ada board Arduino Uno, yang kedua ada piezo buzzer. Piezo buzzer ini berfungsi untuk memberikan tanda berupa suara kepada pengguna karena terjadi peningkatan suhu. Yang kedua ada servomotor. Yang ketiga ada servomotor. Servomotor ini berfungsi untuk memutar keran air yang dimana nanti airnya itu akan menyiramkan pada titik kebakaran. Lalu yang keempat ada sensor DHT11. Nah, di sensor DHT ini berfungsi untuk membaca suhu di lingkungan sekitarnya. Lalu ada kabel jumper, ada resistor 220 ohm, ada LED, dan ada papan percobaan atau breadboard. Selanjutnya layout rangkaian. Untuk inisialisasi pin pada Arduino, kita menempatkan motor servo ini pada pin digital 9. Lalu buzzer kita tempatkan pada pin digital 5. Sensor DHT11 kita tempatkan di pin digital 3. LED 1 kita tempatkan di pin digital 12 dan LED 2 kita tempatkan di pin digital 13. Mohon maaf, di layout rangkaiannya sensor DHT11 ini tidak ada. Sebagai gantinya saya mengganti sensor DHT-nya dengan LM35. Bisa dilihat pada gambar. Rangkaiannya hampir sama, namun bentukannya aja yang lain. Selanjutnya ada mekanisme alat. Mekanisme dari alat pendeteksi dan pencegah kebakaran adalah sensor DHT11 membaca parameter berupa suhu ruangan, yang dimana apabila terjadi peningkatan suhu secara signifikan dan mencapai 45 derajat Celcius, akan mengirimkan datanya ke mikrocontroller Arduino Uno. Dan mikrocontroller akan mematikan LED hijau dan mengaktifkan buzzer. Dan LED merah sebagai penanda terjadi peningkatan suhu. Dan juga menampilkan peringatan terjadi peningkatan suhu pada serial monitor di Arduino IDE. Serta mengaktifkan aktuator untuk memutar keran air, di mana nanti keran air akan menyemprotkan air pada ruangan yang disinyalir terjadi kebakaran. Dan apabila suhu sudah mengalami penurunan sampai keadaan kurang dari 45 derajat Celcius, maka akan mematikan buzzer. Dan apabila suhu ruangan sudah normal, yakni 25-32 derajat Celcius, maka mikrocontroller akan mematikan aktuator untuk menutup keran air dan mematikan buzzer beserta LED warna merah, beserta mengaktifkan LED warna hijau sebagai penanda suhu ruangan sudah normal kembali. Selanjutnya ada diagram alir alat. Bisa dilihat di sini di layar. Jadi diagram alir alatnya itu berupa seperti itu, di mana yang pertama itu sensor membaca dan mengidentifikasi suhu pada ruangan. Lalu sensor akan menampilkan suhu yang terbaca pada serial monitor di Arduino IDE.
Apabila terjadi peningkatan suhu yang mencapai 45 derajat, maka akan menampilkan notifikasi terjadi peningkatan suhu secara signifikan yang tidak wajar. Lalu Arduino Uno akan menonaktifkan LED hijau dan mengaktifkan LED merah, dan buzzer serta servo untuk berotasi dengan sudut putaran tertentu untuk membuka keran air yang digunakan untuk memadamkan api. Jika suhu sudah mencapai 44 derajat berkurang dari 45 derajat, yaitu 44 derajat, maka Arduino akan mematikan buzzer. Lalu ada kondisi di mana ketika suhu ini yang turun sudah sampai dengan suhu 32 derajat Celcius, maka Arduino Uno akan merubah putaran dari servo menjadi 0 derajat dan mematikan LED merah serta mengaktifkan LED hijau. Maka nanti yang di bawah 33 derajat, maka servo ini akan menutup keran airnya. Begitu pula seterusnya. Nah, ini program alat pada Arduino IDE-nya. Kita bisa skip saja. Oke, ini udah. Lalu kita lanjut ke pengujian alat. Nah, kita udah rangkai alatnya ini. Di sini ada servo motor. Di sini saya anggap ini sebagai keran air yang gunanya untuk mematikan api nantinya. Dan di sini ada sensor DHT11. Ini penampakan sensor DHT11-nya. Di sini dia. Lalu kalau misalnya ini tandanya hijau, ini berarti masih normal. Ketika dia LED merahnya menyala, maka terjadi peningkatan suhu. Ini sama. Nah, untuk dimensi dari saya anggap ini ruangan, prototipe ruangannya ini saya buat menjadi 24 cm dikali 24 cm dengan tinggi 26 cm. Nah, lalu kita lanjut ke pengujian alat. Nah, di sini temperatur normal di suhu kamar saya yaitu 29 derajat Celcius. Sekarang saya akan menghidupkan lilin sebagai titik apinya dan melihat hasil dari serial monitor di Arduino IDE. Seperti ini sensor DHT11-nya. Nah, bisa dilihat di sini udah mengalami peningkatan suhu. Ketika suhu masih normal, maka LED hijaunya masih menyala. Nah, nanti kita akan melihat dari putaran dari servo motornya. Ketika di Arduino IDE sudah sampai 45 derajat, maka ini akan berputar naik untuk membuka kerannya. Bisa diperhatikan di titiknya ini saja. Ketika di sini 45 derajat, dia akan naik. Nah, seperti itu dia naiknya. Nah, ini dia udah meneteskan air untuk mematikan api. Lalu akan mengaktifkan LED berwarna merahnya dan mematikan LED warna hijau.
buzzernya akan tetap berbunyi ketika suhunya di atas 45 derajat, dan 45 sama dengan 45 derajat, lebih dari 45 derajat. Dan ketika udah turun dari 45 derajat, maka buzzernya akan mati. Hanya menghidupkan yang LED merahnya saja. Dan di sini juga servo motornya masih terbuka ya. Tapi karena keterbatasan air juga tidak bisa melihat sebenarnya ini masih bisa airnya itu untuk menyemprotkan ya. Tapi karena keterbatasan jadi sudah habis. Dan nanti ketika suhunya sudah mencapai 32 derajat, maka LED merahnya ini akan mati dan LED hijaunya akan hidup. Serta nanti servonya akan menutup kerannya dengan berputar ke bawah gitu, posisi normalnya di 0 derajat. Kita lihat sedikit lagi. Lihat di servo motornya. Nah, tadi dia bergerak ke bawah ya, dan mengaktifkan LED hijau. Mungkin sekian dari presentasi pengujian alat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.